Di video ini kita akan ngebahas laptop gaming harga 15-20 jutaan terbaik di bulan November sampai Desember 2025. Yuk kita mulai videonya. Yo guys, Rakejet bersama Rakesna di sini, dan kali ini kita akan kembali memberikan rekomendasi laptop gaming yang mana harganya sekarang kita naikin lagi di 15-20 jutaan. Nah, kelima laptop yang kita bahas ini tentunya selain harganya yang berbeda-beda, kita juga udah sesuaikan dengan spesifikasi dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Jadi ada laptop gaming yang mungkin secara brandnya lokal tapi udah menggunakan RTX yang best deal banget di harganya. Ada juga laptop yang brandnya oke banget kayak dari ROG ataupun Legion yang tentunya akan cocok buat kamu dengan kebutuhan spesifik yang perlu dua jenis laptop tersebut. Jadi pastikan kalian simak videonya sampai habis, atau kalian bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan di sini biar kalian bisa memilih laptop yang paling tepat dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop gaming 15-20 jutaan terbaik di November 2025 yang pertama adalah Lenovo League 15 IRX9. Ada 3 alasan kenapa laptop ini wajib dilirik sebagai salah satu laptop gaming 15 jutaan terbaik saat ini. Pertama, karena dia udah pakai prosesor kencang Intel Core i7-13650HX yang juga dipakai di seri Legion harga 18 jutaan. Jelas untuk performanya udah nggak usah kita ragukan lagi lah ya. Kedua, GPU-nya udah pakai Nvidia RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP 105 watt yang udah full power. Skor Cinebench R23 multicore-nya ini udah nyentuh di 16 ribuan poin. Sedangkan untuk performa grafisnya di 3D Mark Time Spy, dia mendapatkan skor grafis 9489 poin. Otomatis dengan skor tersebut, kalau kita pakai main game ya, kayak Valorant di settingan Full HD High, performance mode itu bisa dapetin rata-rata 300-an FPS. Cyberpunk 2077 dengan settingan 1080 high dengan ray tracing-nya kita set di low, itu bisa dapetin performance mode-nya di rata-rata 66 FPS. Dota 2 di Full HD juga best looking bisa dapetin 100-an FPS. Angka segini sebenarnya udah tergolong tinggi banget ya, terutama buat laptop gaming di kelas 15 jutaan. Ketiga, soal layarnya. Lenovo League ini udah bawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan color gamutnya di 100% sRGB dan refresh rate-nya di 144 Hz. Yang mana ini akan cocok banget buat kalian yang kerjaannya ngitit terus udah suntuk gitu ya, udah bosen bisa main game sampai kapan hari. Kok kapan hari ya? Pagi hari maksudnya. Untuk baterainya sendiri dia kapasitasnya standar aja di 60 Wh dengan daya tahan yang juga standar aja di 3 jaman aja. Bobotnya sendiri 2,38 kg dengan tebal 2,19 cm. Ya masih oke lah buat dibawa-bawa UFC dan nongki sana sini. Portnya juga udah lengkap, udah ada HDMI, LAN port dan 2 slot RAM yang bisa kita ganti. Plus ada 1 slot SSD tambahan yang bisa kita gunakan buat nyimpan file-file ya kalau kalian perlu extra storage. Laptop gaming 15-20 jutaan yang selanjutnya adalah Axio Pongo 760 V2. Laptop gaming dengan RTX 4060 termurah saat video ini kita buat. Yaps, dengan harga 16 jutaan bahkan ada di 15 jutaan juga ada ya. Kalian udah bisa dapetin laptop lokal yang udah pakai RTX 4060 8GB dengan TGP yang tentunya nggak disunat ya, hingga 100 watt. Spek lainnya juga nggak kalah sangar cuy. CPU-nya dia pakai Intel Core i7-13620H dengan RAM 16GB DDR4, 3200 MHz dual channel, dan SSD-nya ini 512GB M.2 NVMe Gen 4. Spek yang tentunya udah siap buat melibas game-game zaman now, yang mana juga udah oke banget buat kebutuhan kerja produktivitas. Beneran kenceng guys, terutama ketika kita uji laptop ini karena pernah kita review juga, dan performanya memang kenceng banget untuk kelas harganya. Terbukti dari skor Cinebench R23 multicore yang kita tes langsung di Rakejet, skor yang didapatkan mencapai 16 ribuan poin. Nah,
kalau kita ngomongin performa grafisnya, skor untuk 3D Mark Fire Strike-nya juga udah tinggi cuy. 22.693 poin. Pas kita pakai main Black Myth Wukong di settingan high dengan ray tracing-nya kita set di medium, rata-rata FPS yang didapatkan ada di 45 FPS. Cyberpunk settingan medium ultra itu bisa dapetin rata-rata 94 FPS, dan Shadow of Tomb Raider di settingan ultra bisa dapetin 108 FPS. Layarnya ini juga udah kelas laptop gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya udah mencapai 144 Hz. Auto mulus lah buat kalian yang sering pakai laptop buat main game kompetitif kayak Valorant ataupun Dota 2. Menariknya, laptop gaming ini udah menggunakan layar yang 100% sRGB. Jadi selain buat gaming tadi ya, ini juga bisa dipakai buat cari cuan atau jadi editor profesional. Nah, untuk bobot sendiri sebenarnya tergolong cukup ringan di 2,05 kg dengan tebal 2,39 cm, plus baterainya sendiri di 54 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam pemakaian ringan. Portnya juga udah lengkap, bahkan ada card reader yang bisa kita gunakan. Plus opsi upgrade-nya bisa kalian cek aja di sini. Laptop gaming selanjutnya adalah Asus ROG Strix G16. Buat kalian yang lagi butuh laptop gaming serius dan fans garis keras dari Asus ROG, tentu laptop ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Performanya ini udah oke ya, dan dia juga udah menggunakan layar lega 16 inch IPS Full HD Plus dengan color gamut 100% sRGB, dan refresh rate-nya ini udah tinggi juga di 165 Hz. Kombinasi aspek ini bikin pengalaman ngedit maupun gaming itu jadi sangat mulus dan bisa dapetin FPS sampai ratusan, apalagi game-game kayak Valorant. Ini dijamin terbang lah FPS-nya. Kedua, masalah build quality dan juga desainnya. Gak heran secara tampilan juga dan juga build quality serta desainnya, ROG memang punya ciri khas yang terkesan mahal ya, alias premium, sehingga jadi daya tarik buat banyak orang. Soal performa juga nggak main-main guys. Nah, dia pakai CPU kencang Intel Core i5 13450HX dengan RTX 4050 6GB dan TGP-nya udah mentok juga di 140 watt. RAM-nya sendiri 16GB DDR5 4800 MHz dan storage-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Untuk Cinebench R23 Multicore ini udah nyentuh di angka 16 ribuan poin, sedangkan untuk grafisnya di 3D Mark Time Spy itu di angka 9 ribuan poin. Terbukti pas kita pakai main game Dota 2 ya, nih tentunya game kacang lah buat ROG ya. Full HD dengan rata kanan bisa dapetin rata-rata 92 fps. Kemudian Valorant di settingan Full HD High bisa dapetin 180 fps. Inzoi di settingan Full HD High bisa dapetin di 76 fps. Kalau kita ngomongin soal aspek ergonomisnya, jujur laptop ini tergolong bulky banget ya. Dengan bobot yang nggak bisa dikatakan ringan di 2,5 kg dan tembalnya juga nggak bisa kita katakan tipis di 3,04 cm. Nah, yang menarik, kapasitas baterainya ini sebenarnya cukup badak guys, apalagi untuk kelas laptop gaming. 90 Wh dan bisa bertahan ya lumayan lah ya, 5 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan udah ada Thunderbolt 4-nya juga. Nah, untuk opsi upgrade bisa kalian cek aja di sini. Laptop gaming selanjutnya adalah Acer Predator Helios Neo 16. Sesuai namanya ya, laptop ini punya performa buas yang siap menghajar game manapun versi zaman now ya. Alias game-game zaman now maksudnya. Bahkan sampai sekarang belum ada kompetitor sekelas yang bisa nyamain performanya. Dia pakai i7 14700HX dengan Cinebench R23 udah tembus 25.000 poin. Sekitar 50% lebih kencang dari seri Legion yang menjadi salah satu laptop termahal di list kali ini. GPU-nya juga udah nggak main-main. Dia pakai RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP yang 140 watt. Skor grafis 3D Mark Time Spy-nya juga udah nyentuh di 9.700-an poin. Nah, kalau untuk
gamingnya sendiri ini tergolong udah oke ya, karena di gaming kayak Counter Strike Go Full HD High itu dapetin 360 fps, GTA 5 di Full HD Plus Very High bisa dapetin 160 fps, dan Cyberpunk 2077 di Full HD High dan ray tracingnya dimatiin itu rata-rata dapat di 40-an fps. Tentu kalau kita nyalain frame generation ya fps-nya bisa lebih tinggi lagi. Tentu ini adalah performa gaming yang kencang banget ya untuk kelas laptop gaming di 17 jutaan. Selain performanya yang udah brutal ya, layarnya ini juga nggak kalah keren dan nggak kalah oke buat kebutuhan gaming. Panel 16 inch IPS Full HD Plus dengan 180 Hz refresh rate-nya serta color gamut 100% sRGB tentu nggak hanya enak buat gaming ya, tapi juga udah oke banget buat editing profesional. Ya kalau kita ngomongin beratnya sih sayangnya emang kelasnya laptop gaming juga. Beratnya di 2,6 kg dengan tebal di 2,7 cm. Untungnya baterainya sendiri tergolong gede juga. Sama banget kayak si Asus tadi, 90 Wh yang bisa tahan sekitar 4-5 jam pemakaian. Nah yang makin mantap, portnya ini udah lengkap banget. Bahkan ada card reader yang juga udah ada 2 opsi upgrade buat slot RAM-nya. Jadi maksudnya 2 slot RAM yang ada di laptop ini masih bisa kita ganti. Dan ada 1 slot SSD tambahan. Laptop gaming yang terakhir adalah Lenovo Legion 5i. Salah satu laptop yang paling kencang di list kali ini karena dia menjadi satu dari sedikit pilihan laptop yang sudah menggunakan RTX 5050 di bawah harga 20 jutaan. Nah, buat gambaran aja ya, RTX 5050 dengan 8GB GDDR7, TGP 155W itu punya performa yang mirip-mirip dengan RTX 4060. Lah kalau gitu kenapa nggak ambil yang RTX 4060 aja? Gini bro, RTX 5050 ini adalah pertama dia versi yang paling baru, kedua dia yang versi efisien, alias efisien dari segi penggunaan daya maupun efisien dari segi harga. Tapi performanya nggak jauh beda. Artinya dengan harga yang lebih murah, kita bisa dapetin performa yang sama aja kayak RTX 4060. CPU-nya juga kenceng guys, karena dia udah menggunakan Intel Core i7 dengan 13650AX. Untuk RAM-nya sendiri dia 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe dengan PCIe Gen 4. Skor Cinebench R23 multicore-nya ini udah nyentuh di angka 20 ribuan poin, sedangkan untuk performa grafisnya di 3D Max Steel Nomad Lite itu udah nyentuh di angka 8 ribuan poin. Otomatis dengan skor segede itu, laptop ini bisa ngelibas game AAA dengan cukup lancar. Ya apalagi settingannya kalau kalian rendahin lagi ya tentunya ini udah lancar banget. Layarnya juga mantep cuy, 15,6 inch Full HD Plus IPS dengan color gamutnya di 100% sRGB dan refresh rate-nya juga udah oke, alias sudah mulus banget di 165 Hz. Tentu ini adalah layar yang udah ideal, baik itu buat editing profesional maupun main game kompetitif. Baterainya sendiri sebenarnya badak ya kalau kita melihat kapasitasnya di 80 Wh. Cuman karena performa laptop ini juga nggak kalah badaknya, jadinya kalau kita gunakan baterainya ini tanpa dicas ya paling bisanya di 3,5 jam aja untuk ketahanan baterainya. Untuk bobotnya sendiri cukup enteng dengan berat di 2,1 kg dan tebal di 2,39 cm. Terakhir, portnya juga udah lengkap dan ada opsi upgrade-nya. Bisa cek di layar ini. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming harga 15-20 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November sampai Desember 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping yang ada di sini ya. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi berikutnya. Bye!